Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Makalangan Channel kali ini menurut saya merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, di mana saya berada di tengah-tengah para legend dari organisasi XTC. Sesuai dengan tagline bahwa Makalangan pandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Tujuan kita mengadakan wawancara hari ini adalah untuk kemajuan kita bersama, khususnya kemajuan dari Ormas XTC. Sebelum itu, mohon diperkenalkan dulu. Nih, saya dengan siapa, Kang? Saya kalau suka dipanggil di lapangan, saya suka dipanggil Ayah Angko. Ya, Angko. Kalau dari KTP, saya dipanggilnya Warmin, S. Warmin Suhadi. Mungkin banyak yang nggak kenal itu mah, yang kenal Nama aslinya ya. Ya, terima kasih. Nama trennya adalah Ayah Angko aja ya, saya panggil. Yang selanjutnya mungkin bisa diperkenalkan. Saya itu sering dipanggil gitu kan dalam organisasi itu Kang Yayan. Kang Yayan. Ya, kenalnya Kang Yayan. Kang Yayan. Gitu kan, kalau di organisasi XTC. Betul. Kan, Kang Yayan. Kang Yayan, siap. Luar biasa, hari ini saya bisa bertemu, bisa silaturahmi dengan Ayah Angko dan bisa bertemu dengan Kang Yayan. Ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada Ayah Angko juga kepada Kang Yayan. Tujuannya adalah untuk yang tadi lebih mengenal lagi tentang Ormas XTC. Pertanyaan yang pertama nih, sejauh mana Ayah Angko mencintai atau berkenan dengan organisasi XTC? Karena mulai dari pintu ini gambar lebah, cat warna biru gitu kan, identik dengan XTC banget gitu kan. Sejauh mana nih, Ayah Angko dulu mungkin nanti Kang Yayan ya, sejauh mana mencintai terhadap organisasi XTC ini? Iya, nuhun ya Kang ya. Kalau ditanya mencintai XTC, mungkin ini bisa disebut rumah kedua ataupun istri kedua saya. Istri kedua di organisasi XTC luar biasa. Gitu, karena saya berkeluarga dari XTC. Betul. Kebetulan istri saya juga XTC. Jadi ketemu jodohnya itu di jodohnya di XTC. Ya, alhamdulillah keluarga saya berlahan supaya mencintai ya organisasi ini gitu kan. Dengan notabene yang sekarang lah. Iya, betul. Itulah kalau ditanya seberapa cintanya ke XTC, ya itu bagi saya pribadi ini rumah kedua saya. Rumah kedua. Mungkin istri kedua saya. Ya, gitu kan. Cuman kalau dibedah mungkin darahnya warnanya biru. Kalian ya, setuju ya. Tapi kalian juga tidak jauh mungkin ya, mencintai terhadap XTC seperti itu ya. Ya, awal mulanya saya itu mengenal XTC itu dari Kang Warmin gitu kan. Oh, dari kalau ini ya. Dari anak-anak XTC itu dikenalnya itu Kang Engko Kang gitu Engko, kan. iya. Jadi XTC buat saya itu kan selalu di hati. Selalu di hati. Sekarang itu selalu di hati. Luar biasa. Dari kemukakan sama anak saya itu selalu XTC itu kan dia mencintai XTC juga anak saya. Jadi sampai ditularkan ke anaknya. Sama. Betul. XTC itu selalu di hati saya, di hati anak saya, di hati istri saya kan. Iya, luar biasa. Jadi saya tidak jauh roh saya dari XTC Indonesia kan. Betul, ya, luar seperti biasa. itu kan, sama Kang Ko kan. Iya. Biar nggak bolak-balik dipegang aja. Ya. Dari tahun berapa Ayah Angko mengenal, kemudian tertarik dengan XTC gitu kan? Saya tertarik di XTC itu kebetulan yang saya tahu kan XTC dulu dan sekarang beda. Betul. Yang saya tahu XTC dulu itu keren karena ada berita miringnya. Keren di sananya gitu kan, di lapangan banyak. Oh ini XTC gitu kan. Waktu saya SMP. Betul. SMP sekitar saya masuk XTC itu dulunya masuk di XTC Kembar. XTC Kembar Bandung, di Kota Madia ya. Nah, di SMA 11. SMA 11 betul. Nah, saya masuk ke sana. Nah,
Di Kabupaten Bandung nggak ada EKTC, khususnya di Soreang nggak ada. Yang ada itu pertamanya di Ciwidey sama di Majalaya. Oh begitu. Kalau Kabupaten Bandung khususnya wilayah Soreang belum. Soreang, Banjaran, Bale Endah, Pangalengan nggak ada EKTC. Nggak ada betul. Jadi saya ikut ke sana. Tahun 94 saya mengikuti pendidikan. Ya, disebutin pendidikan gimana ya? Ospek ya? Iya. Ospekan tahun 94 di Kamojang, Kawah Kamojang. Saya ingat betul urutan saya hitungan itu sekitar urutan 993 hitungan saya. Berarti masih banyak itu pengikut waktu di zaman itu sekitar 2000-an pengikutan angkatan saya teh. Gitu. Di Kawah Kamojang, ospekan di sana, ospekan juga, ospekan disebut keras, emang keras itu kan para senior. Ya kebanyakannya sih olahraga lah. Olahraga dalam tanda kutip mah nggak mungkin olahraga lari. Yang banyak dikenang di ospekan sampai detik sekarang tidak bisa dilupakan itu sosok gosok gigi. Gimana tuh? Jadi gosok gigi kita itu satu sikat gigi dipakai oleh ribuan yang ikut ospek gitu kan. Waktu zaman itu. Dan sebelum sikat gigi dibangunkan pagi-pagi dikasih makan sama senior saya itu. Ada Kang Demang, ada banyak lah gitu kan. Kang Gimei, Mas Bon, salah satu pendiri, ada Mas Abuy dulu, Kang Depis gitu. Dikasih suuk kacang gitu ya, kacang semua kayak yang baik-baik lah, kasih makan gitu, kasih permen, udah itu kasih permen 1. Nah udah itu dikasih ke sikat gigi 1 sama odol sama minuman mineral 1 gelas. Nah itu dikumurin dulu. Dikumur, disuruh minum. Nah, kalian haus, saya minum dia jangan dihabisin, harus sedikit, saya sedikit. Udah sedikit, kumur harus dimuntahin lagi ke sana. Ke botol itu lagi 1 gelas itu. Udah dikeluarin sana, suruh sikat gigi. Sikat gigi, ya, kebayang saya muntah-muntahnya di sana. Muntah, meludah 1 pukulan ada olahraganya di sana. Jangan dimuntahin ya, udah mungkin itu saya belum mengerti ini teh buat apa. Iya betul filosofi apa gitu ya. Nggak ngerti. Nah kata itu kan udah ada yang muntah-muntah, ada yang pokoknya banyak orang dipakai orang itu kan. Saking jijinya. Betul. Tapi ya itu harus dilakoni waktu angkatan saya gitu ya. Mungkin itulah sejarah sedikit lah dari sana. Masuk EKC awal mulanya saya di sana di Kawah Kamojang pendidikan ospekannya. Kang Yayan mungkin sama juga mengikuti waktu itu atau beda angkatan? Saya waktu itu nggak mengikuti kan, belum gitu kan. Jadi yang kembali lagi ke Ormas. Di Ormas gitu kan. Di Saya Ormas, itu ketiga mengena di EKTC Indonesia itu dengan Kang Ko yang tadi dibilangin kan. Iya betul. Kang Warmin, Kang Ko kan. Ya istilahnya Kang Ayah ya. Ayah Ko ya. Kalau di kalangan EKTC gitu kan. Jadi betul. ketiga di Ormas saya itu kan waktu dulu di Kesbangko itu sangat dikenang gitu kan. Betul. Ketiga waktu pertama EKTC masuk di Ormas EKTC Indonesia Kang. Jadi sekarang menjadi momen gitu kan. Jadi EKTC itu bukan geng lagi, tapi sudah menjadi ormas. Sudah menjadi ormas Kang. Iya. Yang dicintai oleh masyarakat khususnya Kabupaten Bandung. Pada umumnya seluruh Indonesia Kang. Jadi image-nya bukan geng lagi sekarang. Tapi sudah ormas ya, program pemerintah gitu kan, program betul. masyarakat yang dicanangkan oleh semua masyarakat Kabupaten Bandung khususnya pemerintah yang telah mana ikut andil EKTC Indonesia di dalam pemerintahannya Kang. Alhamdulillah. Itu Kang. Alhamdulillah Kang. Betul. Amin Kang. Amin. Terima kasih. Jadi secara kronologis boleh dibilang bahwa yang membawa EKTC ke Kabupaten Bandung atau khususnya Soreang mungkin Ayah Engko begitu ya.
Bisa begitu, bisa diterima seperti itu. Untuk di Soreang mungkin bisa, tapi untuk yang daerah lain mungkin belum katanya. Karena masih ada satu linting saya waktu di sana yang menyebarkan di Kabupaten Bandung. Tapi barengan gitu. Yeah. Kenapa kalau zamannya ospek dengan tidak ospek beda. Betul, Karena ospek itu ya zamannya geng. Sedangkan kesininya juga sedang ormas nggak ada kita. Iya. Nggak Tapi ada ospek-ospek. pengaruh dari odol yang sama, terus kumur-kumur yang sama, ternyata ada filosofi ikatannya semakin Jiwa kuat, korsanya jiwa mungkin korsanya nggak tumbuh. hilang. Iya, luar Jadi, biasa. sebagai kawan, kalian sebagai penjahat, sebagai orang baik, baiknya kalian, kamu tetap sahabat saya, buruknya kelakuan kamu, pribadinya tetap kamu itu sahabat saya. Oh iya, jiwa korsanya terbangun di sana. Bangun di sana. Kang, menurut informasi akan pernah menjabat Ketua XTC Indonesia. Ya, Betul. Pernah menjabat itu ya. pernah. Dan ini harus menjadi kebanggaan ya, Kang Yan ya, Ya. bagi Kabupaten Bandung, di mana salah satu anggota dari XTC Kabupaten Bandung pernah menjadi Ketua Umum XTC Indonesia. Sangat luar biasa. Sekarang kira-kira berapa jumlah anggota nih, Kang? Khususnya yang ada di Kabupaten Bandung. Kalau saya harus mendata anggota keanggotaan XTC Kabupaten Bandung ataupun keseluruhannya secara nasional yang sekarang, saya tidak bisa memperhitungkan karena kewenangan saya tidak ada di yang sekarang. Betul. Kalaupun mau ada kewenangan saya, mungkin waktu di zaman sayanya. Iya, karena sekarang ada pengurus yang ini ya. Yang sekarang data base-nya yang sekarang mungkin beda dengan yang masa lalu saya. Betul. Kalau masa lalu saya sekitar hitungan waktu itu ya secara kasar sekitar 10 juta anggota. Waktu zaman saya. Betul. Ya itu bisa Dibuktikan dibuktikan dengan dengan keanggotaan kartu. keanggotaan KTA dengan rekrutmen tiap tahunnya. Betul. Karena tiap tahun itu pertemuan kita secara nasional itu di malam tahun baru. Tidak boleh di malam yang lain. Harus di tahun baru. Malam tahun baru itu milik keluarga besar XTC. Wah, luar biasa, punya hari nasional. Nasional. Gitu. Kang, sedikit dari jumlah itu kan mencapai 10 juta ya. Ya, secara kasar dulu. Secara kasar. Ada nggak keinginan meningkatkan? Sekarang kan kita ormas nih. Nah, lebih tinggi dari ormas itu kan ada partai kan. Ada keinginan atau ada apa? Bisa nggak menuju yang lebih luas, misalnya menjadi partai Indonesia gitu kan, XTC? Kalau untuk bicara ke sana mungkin bukan kewenangan saya. Walaupun memungkinkan untuk membentuk itu. Karena di dalam lingkaran organisasi yang sekarang keputusan-keputusan secara nasional ada dewan pendiri yang pendiri XTC kan ada 4 orang dulu ya, yang satu sudah meninggal, tersisa 3 orang. Yang 3 orang ini ya masih ada, pernah menjabat jadi anggota dewan di salah satu A lah itu. Yeah. Ada yang jadi petinggi di salah satu telekomunikasi betul. ya. Dan ada satu lagi lah. Mungkin kalaupun mau rubah ininya apa? Wadahnya gitu. Wadahnya, kewenangannya bukan di saya. Betul. Harus ada keputusan bersama lah untuk sekarang mah. Iya. Ya, kalau sekarang jadi ormas ya, ini juga kan baru mekar, ya dinikmati dulu. Dinikmati dulu sebagai ormas itu. Ya. Itu yang positifnya, Kang. Boleh nggak saya sedikit ya berbicara tentang sebuah kritis gitu ya. Jadi yang namanya XTC itu sudah begitu merebak sampai kepada kalangan anak SD itu, Kang Yan sudah tahu itu kan XTC itu kan. Cuman yang saya lihat stigmanya itu masih stigma begini, aing XTC. Jadi memperlihatkan apa ya? Kebanggaan tapi ada kekerasannya, ketidaktahuan.
adakah upaya dari jajaran pengurus untuk memberikan edukasi terhadap anak di bawah umur tentang ekstasi yang sebenarnya, ormas ekstasi yang sebenarnya? Ya, mungkin untuk sekarang ini adanya ETC kepengurusan ada bidang-bidangnya mungkin ya. Ada Ikatan Pelajar ETC, Ikatan Pelajar ETC Indonesia, Ikatan Mahasiswa ya. Ikatan mahasiswa itu. Mungkin mereka yang menyebarkan di lapangan dengan pemikiran-pemikiran secara akademis ya. Akademis. Betul. Karena yang masuk di sana ya harus orang yang sekolah. Kalau nggak sekolah ya di bidang yang lain. Iya betul. Jadi disesuaikan dengan wadah dan keperluan di lapangan itu. Pendidikan ke anak-anak itu udah ada edukasi. Udah ada edukasi ya. Tentang budaya. Betul. Dengan diadakannya pengenalan budaya dan adanya suatu pentas ETC mengadakan pentas budaya dan dihadiri oleh anak-anak. Betul, gitu betul. kan. Dengan adanya bakti sosial, dengan adanya sunatan massal gitu kan. Nah, itu kan anak-anak di luar ETC yang salah satu yang disunat itu kan. Nah, dengan pemikiran alam mungkin mereka juga akan paham bahwa ETC itu tidak semuanya dalam tanda kutip stigma jelek ya. Proses alamnya nanti mereka bisa. Salah satunya itulah. Iya. Ini kan ada peribahasa mengatakan bahwa orang ada masanya dan masa ada orangnya. Ya. Mungkin masa ekstasi dulu dengan masa ekstasi sekarang dengan situasi zaman itu berbeda. Tapi Kang, saya mau minta pendapat tentang adanya tren panjat sosial melalui jalur boleh dibilang ya sedikit premanisme gitu ya. Jadi ketika orang melakukan kriminal terus masuk madrasah LP gitu kan, sehingga keluar itu menjadi apa ya, status sosial itu menjadi meningkat. Nah kalau zaman dulu mungkin bisa seperti itu. Nah pendapat ayah engkau tentang panjat sosial melalui jalur yang tadi, jalur premanisme ini masih relevan nggak? Kalau menurut saya secara pribadi dengan silakan diangkat dulu Kang. Jadi secara pribadi pembentukan secara alami sosial di lapangan dengan tanda kutip dengan sekarang banyak tren. Banyak yang dari awalnya seperti yang dibilang sama Kak, banyak yang jadi anggota orang penting di pemerintahan. Betul. Banyak. Ada yang jadi pengurus IMI, ada yang menjadi pengurus KMPI. Betul. Bahkan ada yang jadi dewan gitu kan. Dengan notaben di belakangnya itu kan notaben belakang. Basicnya yang basic, dalam tanda kutip gitu. Yang kan? Dilihatnya yang kenyataan yang sekarangnya saja. Gitu kan. Mungkin itu dari saya mah. Secara pribadi sah-sah aja. Sah-sah saja. Yang penting tidak melanggar aturan, sesuai aturan. Kalau sudah seorang A ditentukan hukumnya dan hukum itu sudah menentukan hukum untuk beliau dan sudah dijalani, mungkin itu udah prosesnya udah beres. Sudah selesai ya, masa yang lalunya sudah selesai. Mungkin ada tujuan baik di masa depan, banyak yang jadi lurah, ya, masyarakat yang menilai, yang menentukan. Tapi ayah engkau sendiri merasa nggak bahwa dengan status sekarang itu jalurnya adalah jalur dari yang tadi dulu, dari jalur premanisme, dan mungkin ayah juga menyadari itu adalah sebuah kesalahan, gitu kan? Nah setelah melakukan itu ada upaya sekarang kan untuk membersihkan apa yang telah dilakukan dalam tanda kutip zaman dulu gitu kan. Karena yang saya dengar ada juga ekstasi hijrah atau mungkin ada pengajian. Nah ini mungkin salah satu yang sedang dilakukan. Apakah untuk ekstasi di Soreang ini ada? Ada. Ya kalau dibilang ekstasi hijrah itu di pembinaan secara pengisian rohani lah ya. Betul. Sebagai keorganisasian walaupun pribadi yang dari yang
ikatan berkelompok menjadi suatu kebaikan, ya, udah berjalan. Betul. Bahwa bahkan di EKTC Soreang itu yang pertama mengadakan tablik akbar secara keorganisasian itu di Kabupaten Bandung, ya Soreang ini. Oh, Di KONI. ya, mewakili sekaligus kabupaten ya, EKTC Kabupaten Bandung sekaligus mewakili. Sebelum yang lain lah. Oh, sebelum yang lain. Di KONI kita dulu. Betul. Waktu itu dengan Ustadz Salimul Apip, Pak Kiai Salimul Apip, Pak Kiai terus Haji Aden. Pak Haji Aden, Ustadz Sutana, pernah kita iniin dan besar, dan itu momennya ada dokumentasi. Mungkin nanti bisa kita minta ya dokumentasinya itu. Baru merambat tablik akbar di daerah PAC yang lain. Diikuti oleh PAC. Bahkan mungkin sampai ke ranting ya, tingkat desa. Ranting desa. Bahkan ranting Soreang, tingkat kecamatan mengadakan tablik akbar, salah satu ranting Soreang juga mengadakan dulu juga di daerah Cikupa sana. Ya, terus yang lainnya gitu kan. Iya. Berarti ada upaya ya untuk apa istilahnya membersihkan dari apa yang telah dilakukan. Itu luar biasa. Sekarang saya mau ke Kang Yayan dulu. Apa hikmah atau pelajaran setelah bergabung dengan EKTC Kang Yayan nih? Secara saya pribadi, Kang, ketika saya mengenal di EKTC Indonesia, merasa persaudaraan, silaturahim kita, temen gitu kan, bertambah gitu kan, dengan silaturahim mengenal di organisasi itu, terasa saya itu wawasan, keilmuan gitu kan, semua pengalaman yang saya timba itu mengenal di organisasi menambah buat saya wawasan silaturahimnya gitu kan. Terus secara kekeluargaannya itu sangat terasa sekali kan, bisa memberi saya kan, gitu kan, saya kan. Walaupun notabene bergabung dalam ormas EKTC yang dalam tanda kutip dulu mungkin identik dengan kekerasan dan sebagainya, tapi kan sekarang sudah berubah ya, sudah sedikit-sedikit mungkin dihapus stigma itu. Ini ada pertanyaan yang sedikit menggelitik ke Ayah Engkau kembali. Saya sering melihat bahwa EKTC itu identik dengan lebah. Itu ada filosofi apa nih, Kang Ayangko dengan lebah ini? Ya mungkin itu saya juga kurang ngerti ya kenapa EKTC itu oleh sang pendiri diambil lambangnya lebah, nggak diambil yang lain. Betul. Tapi kalau untuk dirasakan sama saya pribadi dan sekarang emang EKTC filosofinya kayak lebah. Tersengat satu, tersengat semua. Oh iya, betul. Terus madunya juga bermanfaat buat orang dalamnya juga, mungkin buat orang luarnya juga. Betul. Terus ya, filosofi lebah itu kan gotong royong, gitu kan, saling menghargai, madunya berguna. Ya itulah yang saya sukai di EKTC itu, salah satunya ya lambangnya lebah itu. Dulunya juga. Betul. Jadi kalau mengutip sedikit itu ada surat tentang An-Nahl ya. Tentang lebah, di mana yang dia makan itu adalah sari-sari yang harum, yang bagus dan menghasilkan yang baik. Kang, satu lagi aja nih. Ya. Ini kan menjamur beberapa ormas nih, gitu kan, selain EKTC. Gimana keinginan atau harapan akan dengan menjamurnya ormas-ormas yang ada dengan keberadaan ormas EKTC? Ya, kalau menjamurnya ormas-ormas baru yang sekarang dengan ormas-ormas yang lama sekarang, ya EKTC juga kalau dibilang ormas baru. Betul. Walaupun kerangka kita orang lama. Kalau yang lain itu misal membuat ormas itu membuat dulu base-nya dulu, persyaratannya dulu gitu kan. Nah, bedanya uniknya di kita itu anggotanya sudah ada. Masanya dulu kita bentuk dulu. Betul. Sudah masanya ada, baru kita legal formalnya dibentuk. Ya, bedanya itulah. Tapi bukan berarti dengan menjamurnya ormas justru menimbulkan
sebuah kekacauan, bukan seperti itu kan? Jadi harapan Akang dengan menjamur Justru ormas, adanya ormas banyak itu leadership control untuk di lapangan itu lebih baik. Karena apa? Suatu negara yang besar, gitu kan? Ya, Indonesia kan kita negara yang besar dengan jutaan ragam bahasa, budaya, gitu kan. Dengan adanya wadah-wadah ini, controllingnya semakin tidak terlalu rumit. Betul. Karena ada leadership dari masing-masingnya. betul. Jadi kalaupun ada di lapangan tentang perbedaan paham tentang ingin memajukan suatu kebaikan yang menurut mereka itu bukan kesalahpahaman, Betul. itu kelebihan. Dianggap secara pribadi anggap itu kelebihan kita gitu, kan, sebagai warga negara Indonesia yang baik. Iya. Aduh, saya masih penasaran nih, satu lagi aja. Asik sih ngobrol. Ini yang saya tahu ya, mudah-mudahan salah. Ya. Jadi XTC itu masih ada yang memang mau menjadi ormas, tapi juga ada yang lagi asik di geng. Nah, ini pendapat Ayah Engko gimana dengan keanggotaan yang masih asik dengan geng motor nih, Kang? Ya, menurut saya pribadi karena saya selaku pelaku sejarah dari XTC geng sampai XTC ormas, dari XTC ketua umum yang pertama Betul. sampai yang sekarang saya ada di zaman itu. Yang pertama salah satu pendiri dan sekaligus jadi ketua umum waktu itu Mas Ipan Riki Kabira dengan sebutan beken di lapangan Mas Bon. Terus yang keduanya ada Mas Ari Keting, ada beberapa, terus saya pribadi. Jadi kalaupun dibilang di lapangan seperti yang akan ini kan geng motor di masa lalu itu emang banyak perbedaannya. Betul. Dulu kan disebutnya tim kita. Tim Ciwidey, tim Soreang, tim, nggak ada PAC, gitu kan pembentukannya sekarang, gitu kan. Nah, mungkin tim-tim geng motor itu sebagian menolak ormas, Betul. tapi penolakan itu ya beralasan lah, karena saya juga tahu lah, paham lah tentang kesenioritasan. Nah, bukan jadi masalah. Tidak masalah. Secara pribadi saya aja dulu ya, takutnya salah nanti anak-anak menilai gitu kan. Secara pribadi saya, kalau saya suruh memilih, Ayah kok kamu pilih ormas yang sekarang atau geng motor yang masa lalu? Jelas saya pilih ormas yang sekarang. Betul. Kenapa saya bilang gitu? Karena ormas yang sekarang, ya ini organisasi yang benernya. Yang benernya yang sekarang, yang kemarinnya itu bukannya nggak benar, tapi nggak akan ada ormas XTC kalau nggak ada geng motor awalnya. Terus kawan-kawan saya yang di lapangan yang sekarang menolak geng motor, menolak keormasan, jangan dijadikan masalah, karena beliau juga masih saudara kita dan sumbangan untuk organisasi XTC-nya juga itu besar. Betul. Secara visi, secara tenaga, secara pikiran, bahkan darah, gitu kan. Kita hargailah di sana. Tapi kalau menurut saya untuk kepengurusan XTC ormas yang sekarang, karena saya dibentuk sebagai salah satu penasehat umum di XTC Indonesia yang sekarang. Mungkin sedikit saya paparkan buat kepengurusan XTC Indonesia yang sekarang. Ketua umumnya Kang Popot sekarang ya. Teruslah kita gerbong kita berangkat aja ormas. Keormasan XTC berangkat aja. Berangkat gitu kan, dengan gerbong, dengan stasiun-stasiun itu banyak yang kita lalui gitu kan, dengan rintangan-rintangan alam di depan. Maju aja terus.
Adapun yang menolak ormas bukan ditinggalkan gitu kan. Menurut saya pribadi mereka tetap saudara kita. Kalaupun belum mau mengikuti gerbong, mungkin kita itu menunggu di stasiun berikutnya. Kita tunggu di stasiun berikutnya. Dengan beliau mau menyusul pakai motor, mau pakai mobil, bahkan mau pakai pesawat silahkan. Nanti kalau udah sama pemikiran tentang keormasan, kita naik yuk di stasiun berikutnya. Ayo kita bernostalgia lagi di satu gerbong EKTC Indonesia. Mungkin itu. Luar biasa. Ini yang sama sekali tidak terpikirkan. Jadi menurut pemikiran saya, beliau akan menjauh, ya kita tinggalkan saja. Ternyata tidak. Masih menunggu di stasiun mana gitu kan. Mari kita bergabung di gerbong Ormas EKTC. Seperti itu ya. Wah, ini obrolan yang menurut saya Kang Yan, waduh, saya sangat luar biasa nih bisa bertemu dengan orang-orang yang memang perlu menjadi panutan kalau bagi saya ya, menurut saya. Satu lagi aja Kang, bahwa tagline Makalangan Channel itu tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan, gitu kan. Ayangko sama Kang Yayan punya keinginan apa terhadap EKTC sesuai dengan yang tadi, tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Tandang suatu keinginan untuk kemajuan EKTC-nya atau kemajuan EKTC-nya dong. Kalau dibilang kemajuan EKTC-nya, yang balik lagi ke yang tadi, ikuti keormasan yang ada, aturan yang ada, ikuti. Jangan melanggar hukum, ikuti aturan yang sudah dibentuk pemerintahan, karena nggak mungkin pemerintahan itu akan mencelakai warganya. Pasti akan meluruskan dan memaslahatkan suatu warganya gitu. Kita ikuti aja itu. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi semuanya. Salah satunya ya ini juga kan dari Makalangan ya. Suatu gagasan yang baik untuk menceritakan hal-hal yang positif di lapangan dengan elemen-elemen yang lain gitu kan, karena ceritanya kan banyak A sampai Z. Mudah-mudahan bisa dirangkum oleh Makalangan dan Makalangan juga lebih maju lagi dan lebih dikenal lagi oleh masyarakat umum. Amin. Kabupaten Bandung, Jawa Barat, nasional, Indonesia, ya internasional. Amin. Gitu kan. Mudah-mudahan gitu kan. Mungkin itu dari saya. Iya. Kang Yayan mungkin, ya kan tandang menyuarakan keinginan untuk kemajuan. Ada keinginan apa terhadap Ormas EKTC? Buat tandang menyuarakan keinginan Kang Yayan untuk kemajuan EKTC ya. Untuk kemajuan EKTC Indonesia itu. Doa saya mudah-mudahan EKTC ke depan organisasinya semakin besar. Amin. Manfaat untuk masyarakatnya selalu dijalankan di dalam program EKTC-nya dan selalu membantu program pemerintahannya. Dan khususnya jangan terlupakan di dalam notabene sosialnya. Dan membantu di dalam bencana atau program yang lainnya. Seperti itu Kang. Buat nurani saya Kang. Buat kemajuan. EKTC selalu kuat dalam persaudaraan kan. Contohnya gitu kan. Luar biasa. Aduh, berhubung waktu rupanya padahal masih banyak yang Kang Yayan, tapi mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol santai lagi. Ya, maksudnya adalah yang tadi tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Artinya baik kemajuan EKTC maupun kemajuan kami Makalangan Channel juga untuk kemajuan seluruh masyarakat Indonesia. Dan ada satu pelajaran yang bisa saya ambil adalah yang tadi, adanya ikatan persaudaraan yang kuat dari organisasi EKTC ini. Amin. Apalagi dengan yang sejalan di keormasan, yang belum pun, yang masih berpegang teguh di geng motor, maaf ya, oleh ayah engkau, oleh para seniornya, itu masih dianggap sebagai saudara kita. Dan ditunggu untuk segera bergabung di keormasan. Itu sangat-sangat luar biasa. Inilah salah satu perbincangan yang menurut saya lain daripada yang lain, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna bagi halayak ramai, khususnya bagi para junior di EKTC ini bisa menjadi satu pelajaran yang bisa dipetik dan untuk bisa dilakukan. Dan ternyata
ya yang tadi XTC lebih bergerak di bidang sosial, gitu ya, untuk kemajuan, untuk memajukan. Terakhir Kang, salam yang tadi jadi apa? Satu persaudaraan XTC Indonesia. XTC Indonesia kuat dalam persaudaraan. Ya, kita jadikan tagline dulu. Ini salam silang begini ya. Ya. Kita mulai Kang. Ya. 1 2 3. XTC Indonesia kuat dalam persaudaraan. Semangat kan? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Yan, terima kasih atas bincang-bincang yang diberikan kepada kami, waktu luangnya. Mudah-mudahan yang tadi kita bisa bermanfaat untuk layak ramai, khususnya untuk XTC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.